Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnisa Adelia Afaf dari Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu osilasi pegas. Yang pertama, tujuan. 1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gerak osilasi sistem pegas. 2. Menentukan besarnya percepatan gravitasi dari gerak osilasi sistem pegas massa. 3. Menentukan besarnya konstanta pegas. Kedua, landasan teori. Getaran merupakan fenomena fisika yang banyak terjadi di dalam kehidupan. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau getaran. Satu macam gerak osilasi yang lazim dan sangat penting adalah gerak harmonik sederhana. Apabila sebuah benda disimpangkan dari kedudukan setimbangnya, gerak harmonik sederhana akan terjadi seandainya ada gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan dan kesetimbangannya kecil. Suatu sistem yang menunjukkan gejala gerak harmonik sederhana adalah sebuah benda yang tertambat ke sebuah pegas pada keadaan setimbang. Pegas tidak mengerjakan gaya pada benda. Apabila benda disimpangkan sejauh X dari kedudukan setimbangnya, pegas mengerjakan gaya yaitu Fx sama dengan min K dikali delta X, seperti yang diberikan hukum Hooke, di mana F adalah gaya pemulih dalam kurung N, K adalah konstanta pegas dalam kurung N per M, dan Y adalah pertambahan panjang dalam kurung M. Gaya pemulih merupakan gaya yang mengembalikan benda ke bentuk semula. Untuk tanda minus berarti bahwa gaya pemulihan selalu mempunyai arah yang berlawanan dengan perbedaan X. Hukum Hooke akurat selama pegas tidak ditekan sampai kumparan-kumparannya bersentuhan atau diregangkan sampai melebihi batas elastisitas. Hukum Hooke berlaku tidak hanya untuk pegas, tetapi untuk osilasi benda padat lainnya. Konstanta pembanding K pada persamaan hukum Hooke disebut konstanta pegas untuk pegas tersebut, atau konstanta kekakuan pegas, dalam kurung satuannya sama dengan N per M. Untuk meregangkan pegas sejauh X, kita harus memberikan gaya dalam kurung eksternal pada ujung pegas yang bebas yang magnitudonya paling tidak sama dengan Fx sama dengan plus K kali delta X. Semakin besar nilai K, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh jarak tertentu. Artinya, semakin kaku pegas, semakin besar konstanta pegas K. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang pertama, alat. A. Neraca digital. Neraca digital digunakan untuk mengukur massa. B. Stopwatch. Digunakan untuk mengukur getaran pegas yang sudah dikaitkan massa. C. Dua buah pegas, yaitu per dan karet. D. Penggaris atau mistar, digunakan untuk mengukur panjang pegas yang sudah dikaitkan massa. Yang kedua, bahan. A. 6 massa berbeda. Yang keempat, langkah kerja. Satu, menyiapkan alat dan bahan yang sudah tersedia. 2. Merangkai pegas dengan posisi vertikal pada sebuah statif. 3. Memasangkan beban pada pegas bagian bawah. Kemudian setelah terpasang ukur penambahan panjangnya. Dan 4. Menarik beban ke bawah sebesar 2 cm, kemudian lepaskan. Ketika sudah terjadi osilasi. 5. Mengukur waktu yang diperlukan oleh beban untuk melakukan 10 kali getaran sempurna. 6.
kemudian mengulangi langkah-langkah tersebut untuk beban yang lain yang berbeda masanya. 7. Mencatat semua data pengukuran pada tabel pengamatan. Selanjutnya, dari data yang diperoleh. 8. Menggambar grafik hubungan antara kuadrat, periode getaran pegas, dan massa untuk menghitung nilai konstanta pegas yang digunakan. Dan yang terakhir, menggambar grafik antara penambahan panjang dan massa untuk menghitung percepatan gravitasi. Selanjutnya, yang kelima, data pengamatan dan analisis data. Sebelumnya dapat dinyatakan terdapat dua pegas yang saya gunakan, akan tetapi karena perhitungannya sama, maka saya hanya memaparkan salah satu dari perhitungan konstanta pegas dan percepatan gravitasi. Yang pertama adalah tabel pengamatan konstanta pegas. Kemudian, analisis data konstanta pada pegas. Pada alfa 0 sama dengan Y per X sama dengan 4 pi kuadrat per K0. K0 sama dengan 4 pi kuadrat X dibagi Y. Sama dengan 4 kali 3,14 kuadrat dikali 0,002 dibagi 0,02 sama dengan 0,0788768 dibagi 0,02 sama dengan 3,94 N per M. Pada alfa 1 sama dengan Y per X sama dengan 4 pi kuadrat per K1. K1 sama dengan 4 pi kuadrat X dibagi Y sama dengan 4 kali 3,14 kuadrat dikali 0,002 dibagi 0,02 sama dengan 0,0788768 dibagi 0,02 sama dengan 3,94 N per M. Pada alfa 2 sama dengan Y per X sama dengan 4 pi kuadrat per K2. K2 sama dengan 4 pi kuadrat X dibagi Y sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,015 dibagi 0,11 sama dengan 0,591576 dibagi 0,11 sama dengan 5,37 N per M. K rata-ratanya sama dengan 3,94 tambah 3,94 tambah 5,37 dibagi 3 sama dengan 13,25 dibagi 3 sama dengan 4,41 N per M. Delta K sama dengan kurung lurus K0 kurangi K1 tambah kurung lurus K0 kurangi K2 dibagi 2. Sama dengan kurung lurus 3,94 min 3,94 ditambah kurung lurus 3,94 min 5,37 dibagi 2. Sama dengan kurung lurus min 1,43 dibagi 2. Sama dengan 0,71 N per M. Maka konstantanya sama dengan dalam kurung K rata-rata plus minus delta K sama dengan 4,41 plus minus 0,71 N per M. Ketidakpastian relatifnya sama dengan delta K dibagi K rata-rata dikali 100%. Sama dengan 0,71 dibagi 4,41 kali 100%. 0,71 kemudian dikalikan pada 100% sehingga menghasilkan 71 per 4,41%. Sama dengan 16,09%. Ketelitian sama dengan 100% dikurangi 16,09% sama dengan 83,91%. Berikut merupakan grafik data dari konstanta pegas. Yang kedua adalah tabel pengamatan percepatan gravitasi.
Kemudian analisis data percepatan gravitasi. Padatan alfa 0 sama dengan G0 sama dengan K rata-rata dikali Y per X. Sama dengan 4,41 dikali 0,004 dibagi 0,002. Sama dengan 8,82 M per S kuadrat. Padatan alfa 1 sama dengan G1 sama dengan K rata-rata dikali Y dibagi X sama dengan 4,41 dikali 0,031 dibagi 0,014 sama dengan 9,76 M per S kuadrat. Padatan alfa 2 sama dengan G2 sama dengan K rata-rata dikali Y dibagi X sama dengan 4,41 dikali 0,004 dibagi 0,002 sama dengan 8,82 M per S kuadrat. G rata-ratanya sama dengan 8,82 ditambah 9,76 ditambah 8,82 dibagi 3 sama dengan 27,4 dibagi 3 sama dengan 9,13 M per S kuadrat. Delta G sama dengan kurung lurus G0 kurangi G1 ditambah kurung lurus G0 kurangi G2 sama dengan kurung lurus 8,82 dikurangi 9,76 ditambah kurung lurus 8,82 kurangi 8,82 dibagi 2 sama dengan kurung lurus min 0,94 dibagi 2 sama dengan 0,47 M per S kuadrat. Ketidakpastian relatifnya sama dengan delta G dibagi G rata-rata dikali 100% sama dengan 0,47 dibagi 9,13 dikali 100% sama dengan 47 per 9,13% sama dengan 5,14%. Ketelitiannya sama dengan 100% dikurangi ketidakpastian relatif sama dengan 100% kurangi 5,14% sama dengan 94,86%. Kesesatan sama dengan kurung lurus G teori dikurangi G praktik dibagi G teori dikali 100%. Kurung lurus 9,81 dikurangi 9,13 dibagi 9,81 dikali 100% sama dengan kurung lurus 0,68 dibagi 9,81 dikali 100% sama dengan 68 dibagi 9,81% sama dengan 6,93%. Ketepatan sama dengan 100% dikurangi kesesatan persen sama dengan 100% dikurangi 6,93%, sehingga hasil dari ketepatannya adalah 93,07%. Berikut adalah grafik data dari percepatan gravitasi. Yang keenam, pembahasan. Osilasi pada bekas menggunakan alat dan bahan yaitu berupa per, karet, penggaris, neraca digital, stopwatch, dan 6 masa yang berbeda. Dalam praktikum ini memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gerak osilasi sistem pegas. 2. Menentukan besarnya konstanta pada pegas. 3. Menentukan besarnya percepatan gravitasi dari gerak osilasi sistem pegas massa. Pada suatu pegas yang digunakan tersebut digantungkan secara vertikal. Saat kondisi setimbang, pegas menjadi lebih panjang daripada saat diletakkan horizontal. Gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini adalah gaya pemulihan pegas ke arah atas dan gaya gravitasi ke arah bawah. Dari masing-masing pengukuran konstantanya menggunakan massa yang berbeda-beda, yaitu 0,02 kg, 0,04 kg, 0,06 kg, 0,08 kg, 0,1 kg, dan 0,12 kg. Yang kemudian massa dari pegas tersebut diukur penambahan panjangnya dan ditarik dengan jarak sekecil mungkin, yaitu 2 cm, dan dilepaskan bersamaan dengan menghitung waktu menggunakan stopwatch pada pegas pada getaran sebanyak 10 kali.
Dalam percobaan osilasi pegas ini digunakan prinsip Hooke karena konstanta pembanding K pada persamaan hukum Hooke disebut konstanta pegas atau konstanta kekakuan pegas yang satuannya sama dengan N per M. Semakin besar nilai K, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh jarak tertentu. Artinya, semakin kaku pegas, semakin besar konstanta pegas K. Berdasarkan data pengamatan pada periode masa berpengaruh pada konstanta karena beban yang diberikan terhadap periode getaran pegas yaitu ketika pegas diberikan massa yang kecil misalnya 0,02 kg, maka periode yang dihasilkan juga kecil. Karena waktu yang dihasilkan untuk getaran tersebut lebih sedikit dibandingkan ketika digantungkan dengan massa beban lebih besar 0,12 kg. Karena T atau periode akan berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan dan berbanding terbalik dengan jumlah getaran. Jika pada diameter pegas semakin besar diameternya, maka nilai konstanta pegas dalam kurung K0 semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin lebar diameter pegas, maka semakin besar pula daerah pergeseran elemen pegas sehingga menghasilkan pertambahan panjang yang semakin besar, yang akibatnya nilai konstanta pegas semakin kecil. Sedangkan lilitan pada pegas apabila jumlah lilitan semakin banyak, maka pegas akan semakin kaku sehingga nilai K-nya semakin tinggi. Maka dari itu, faktor pengukuran yang mempengaruhi nilai konstanta pegas adalah periode, diameter pegas, dan jumlah lilitan pegas. Menentukan besarnya konstanta pegas dapat ditentukan melalui metode grafik, yaitu dengan memasukkan data periode T yang telah dikuadratkan seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, menentukan besarnya konstanta pegas dapat ditentukan melalui hitungan manual yang menggunakan rumus seperti di bawah ini. Dalam percobaan kali ini juga menentukan besar percobaan percepatan gravitasi bumi dengan sistem pegas. Dalam menentukan besar percepatan gravitasi bumi juga dapat menggunakan perhitungan manual atau metode grafik. Untuk menentukan besar percepatan gravitasi bumi yaitu dengan menentukan pertambahan panjang pada pegas dan karet terlebih dahulu. Pegas dan karet jika digantungkan suatu beban maka akan bertambah panjangnya dan jika beban dilepas akan kembali ke panjang semula. Dalam percobaan pengukuran konstanta pegas dan pengukuran besar percepatan gravitasi ini dapat terjadi kesalahan atau ketidakakuratan data yang diperoleh karena pengaruh kesalahan praktikan saat menghitung suatu getaran. Kesalahan ini juga dapat dikarenakan kesalahan dalam perhitungan serta keseimbangan pada suatu pegas. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah faktor-faktor yang dapat nilai konstanta pegas adalah massa beban yang diberikan periode, diameter pegas, dan jumlah lilitan pada suatu pegas. Yang kedua, konstanta pegas dapat ditentukan menggunakan grafik dengan cara mencari suatu periode terlebih dahulu. Periode dapat dicari melalui perhitungan waktu menggunakan stopwatch selama 10 kali getaran, sehingga dapat ditentukan periodenya. Yang ketiga, percepatan gravitasi bumi juga dapat ditentukan menggunakan grafik dengan cara menghitung pertambahan panjang pada pegas setelah digantungkan suatu beban. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.